Halo semua, selamat datang di Karo Taro. Perkenalkan aku Karo dan aku akan jadi peramalmu untuk hari ini. Di video hari ini kita mau ngintip nih ke masa depan kamu. Kita mau time traveling ke masa depan kamu, ke hari yang penting di masa depan kamu. Hari yang kita mau kunjungi ini merupakan hari yang transformatif bagi kamu di masa depan. Jadi ya kita mau lihat aja ya situasi hari itu seperti apa yang terjadi, kenapa itu merupakan hari penting, dan kondisi emosional kamu dalam hari itu juga. Dan setelah itu kamu akan dapat pesan dari future self kamu pada hari itu ke kamu yang sekarang, oke? Video ini berupa pick a picture ya, seperti video sebelumnya. Aku sediain 4 gambar untuk kamu. Kira-kira gambar apa yang paling memanggil kamu? Gunakan intuisi kamu. Dan kalau kamu sudah pilih gambar kamu, silahkan ke ramalan kamu ya. Scroll ke description box dan di situ ada time code yang sesuai dengan grup kamu. Silahkan klik time code itu and I'll see you in your reading. Halo grup 1, selamat datang di ramalan kamu. Kamu milih gambar ini. Dan ya, untuk hari ini kita mau cari tahu, kita mau lihat cuplikan dari hari yang penting di masa depan kamu. Hari yang transformatif, oke? Aku udah pre-shuffle kartu kamu, jadi mari kita lihat apa yang kamu dapat. Aku buka sesuai urutan kartunya keluar ya. Yang pertama Ten of Swords, berikutnya Five of Swords, King of Pentacles, Queen of Pentacles, Ten of Swords, dan King of Swords. Seperti yang kamu lihat di sini, ada 2 10 ya di sini, dan 3 karakter, ada 2 king dan 1 queen. Oke. Dan yang aku lihat juga dari sini kamu banyak dapat swords-nya yang bisa mengindikasi bahwa peristiwa ini, event ini mungkin akan terjadi kurang lebih kayak di waktu yang gak begitu lama sih, kayak maksimal selama-lamanya itu sampai 5 tahun ya. Jadi soalnya swords itu energinya cepat ya. Dan aku gak tahu spesifik waktunya kapan, tapi dari feeling aku dan dari kartu-kartu ini sepertinya kurang lebih 1-5 tahun ya. Oke, jadi apa yang terjadi dalam hari ini? Kalau aku bilang hari ini maksudnya hari yang kita baca ini ya, bukan hari kamu nonton video ini. Di hari ini kamu melepaskan sesuatu, kamu meninggalkan sesuatu. Kemungkinan besar kamu meninggalkan sebuah pekerjaan, job ya, bisa jadi company atau project yang benar-benar toxic. Atau kamu bisa juga ninggalin sebuah pertemanan yang toxic. Pokoknya energinya itu lingkungan toxic deh. Kamu meninggalkan sebuah lingkungan yang toxic, yang selama ini tuh kamu benar-benar diinjek-injek deh di situ ya. Dan kamu selama ini, sebelum hari ini, kamu tuh sebenarnya agak ragu untuk meninggalkan lingkungan ini ya. Aku bakal ngomongin lingkungan aja, situasi ini ya. Dan kamu tuh bener-bener dijengkelin banget lah sama lingkungan kamu. Kamu tuh udah ditusuk kesana kemari, tapi kamu masih tahan banting aja. Kamu masih, kayak aku ngerasa kamu emang agak takut ini sih, takut kehilangan sesuatu. Bisa jadi ya mungkin dia gajinya udah cukup bagus, makanya kamu pertimbangannya banyak, kayak mau ninggalin tapi sayang. Tapi kalau aku stay terus, aku kayak diperes-peres banget sama orang-orang anjing ini. Tapi aku rasa sih nggak semua orang di sini tuh ngeselin.
Dan King of Pentacles ini bisa jadi itu figur atasan kamu ya, yang selama ini tuh emang sebenarnya baik sama kamu, yang percaya sama kamu juga, yang mungkin juga ngedorong kamu untuk kalau emang kamu udah nggak tahan lagi di sini, nggak apa-apa, lepasin aja, utamakan kebahagiaan kamu juga. Kalau misalnya emang seburuk itu mereka udah nggak apa-apa, tinggalin aja. Dia juga kasihan gitu sama kamu. Dan tapi ya yang aku lihat sih coworker lainnya ya, aku nggak tahu situasi kamu ini apa, cuman orang-orang selain si orang ini tuh bener-bener ngeselin deh energinya. Kayak they talk behind your backs, they talk badly about you, banyak pengkhianatan, dan kompetisinya itu tuh petty banget ya, bukan kompetisi yang sehat gitu loh. Kadang-kadang itu ya aku rasa nih vibesnya tuh banyak gosipnya juga aneh banget, gak tahu mereka dapat dari mana. Banyak iri, bisa jadi mereka iri sama kamu karena aku rasa kamu juga posisinya tuh udah cukup lumayan tinggi ya. Aku ngerasa banyak orang yang emang iri sama kamu grup 1. Mungkin karena kamu dekat sama atasan kamu ini, sama si King of Pentacles ini, orang-orang tuh asumsi buruk gitu lah, ayolah si grup 1 ini paling juga penjilat ini itu gitu. Dan aku rasa kamu beneran ngerasa sendiri banget sih di lingkungan ini. Kayak kamu gak tahu siapa lagi yang kamu mau percayain. Kamu bener-bener isolated. Sesusah itu cari orang yang bisa tulus sama kamu di lingkungan ini. Dan akhirnya kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan lingkungan ini. Itu yang terjadi di hari ini ya, di hari itu. Dan kamu bener-bener happy banget di hari ini. Akhirnya gue bisa ngutamain diri gue sendiri, akhirnya gue bisa ngedefend gue sendiri, akhirnya gue bisa take care gue sendiri ya. Sebelum kamu negative thinking, babi itu bukan, kalau dalam, aku kan baca guidebook ya kan, karena awalnya aku juga bingung lah kenapa babi. Kenapa harus babi? Queen of Pentacles ini salah satu kartu favorit aku kan, dan jujur aku kayak tersinggung gitu kenapa ditaruh babi. Tapi ternyata babi itu di Cina itu berupa good luck ya, good luck charm, salah satu hewan yang memberi keberuntungan. Dan indahnya dari si babi ini, dia tuh mengutamain self care-nya dia tuh nggak merasa bersalah buat berleha-leha, berme time yang secukupnya, yang sebutuhnya. Dan kamu lihat aja kayak walaupun dia dekil dan iya dekil dan menjijikan, dia tetap happy aja dan dilingkungin dengan bunga-bunga. Kayak lingkungan di sekitar dia tuh tetap fertile, tetap subur, karena dia sendiri tuh juga dia nyadar kayak ya ini nggak apa-apa kok, yang penting gue bahagia. Dan itu mungkin agak egois ya dilihatnya, cuman kalau di situasi kamu sih, kamu udah terlalu lama mikirin orang lain, kamu butuh untuk egois ya. Kayak kamu tuh walaupun orang-orang udah ngejelek-jelekin kamu itu, kamu tuh masih di dalam hatimu tuh kayak ya mungkin aku emang kayak gitu kali ya orangnya. Kamu tuh malah self doubt sendiri gitu loh gara-gara mereka, dan itu jadi relationship yang sangat buruk gitu loh. Kayak self confidence kamu tuh jadi menurun gara-gara mereka, energi kamu juga terkuras gara-gara orang-orang kayak gini. Jadi benar-benar buat kamu untuk meninggalkan situasi ini tuh sebuah selebrasi untuk kamu sendiri. Itu sebuah achievement buat kamu sendiri untuk stand up for yourself dan ninggalin orang-orang yang ngeselin banget ini gitu. Dan setelah kamu ninggalin ini, lingkungan ini, kamu akan memiliki sebuah prinsip baru, sebuah clarity baru ya. Kamu tuh akan lebih tegas. Bisa jadi kamu bener-bener ganti image gitu loh di lingkungan kamu yang baru lagi. Kamu tuh bakal lebih lebih tegas dan bener-bener sama sekali gak mau diinjek. Kayak kamu tuh akhirnya nemu self-worth kamu yang bikin kamu tuh jujur agak ditakutin sama orang lain.
kayak hal ini tuh nggak bakal terjadi lagi setelah kamu meninggalkan ini semua, dan akhirnya kamu nyadar ternyata gue cukup badass. Kayak ternyata gue sebenarnya gak buruk-buruk banget, mereka doang yang bikin gue mikir kalau gue tuh kayak tai. Sebenarnya enggak, orang atasan gue aja suka sama gue, masih banyak orang yang suka sama gue kok. Mereka aja yang punya masalah sebenarnya, mereka aja yang sebenarnya insecure dan nge-project insecurity mereka ke gue gitu loh. Dan akhirnya iya, kamu bikin sebuah branding baru gitu lah, kamu bakal jadi jauh lebih tegas lagi. Ditakutin orang, tapi ditakutinnya bukan ditakutin sih, mungkin diseganin aja ya. Kayak orang tuh respect sama kamu, benar-benar respect. Dan bisa jadi pas kamu pindah lingkungan nanti, mungkin pindah company, pindah mulai project baru, kamu tuh udah otomatis jadi salah satu, bisa jadi kamu langsung berada di posisi yang di atas gitu ya, jadi atasan kah atau apakah gitu, nggak di bawah, satu level di bawah atasan. Kayak posisi kamu tuh cukup tinggi, orang-orang tuh percaya sama kamu juga, aku rasa ya, karena mereka tahu kamu itu sangat amat kompeten dalam melakukan everything pretty much. Orang lain tuh lihat kamu tuh kayak anjir, grup 1 tuh serba bisa, kompeten banget di pekerjaannya gitu loh. Bisa jadi itu gara-gara dia juga mungkin ngasih sebuah rekomendasi ke kamu, dan dia kasih tahu orang-orang di lingkungan kamu yang baru kayak grup 1 ini keren loh, kayak grup 1 ini orangnya rajin banget dan bener-bener berbakat. Pokoknya pekerja yang sangat bagus lah, teman yang sangat keren gitu-gitu. Dan iya, kamu bakal jauh lebih nyaman lah, aku rasanya, di lingkungan kamu yang baru. So don't worry about it. You did a good job for leaving it, and you know it yourself. Di hari itu kamu bener-bener bahagia banget, pokoknya kayak kamu tuh ngelepas beban yang terberat kamu pernah alami di hidup kamu. Oke, berikutnya kita mau coba untuk menyalurkan pesan dari kamu, your future self, ke kamu yang sekarang. Kira-kira kalau future self kamu di hari ini bisa ngomong ke kamu, dia mau ngomong apa ya? Okay. What is their future self on this day gonna say to their current self? Apa pesan yang ingin disampaikan ke grup 1 yang sekarang dari mereka di hari ini? Okay. Another king. Let's go. Okay. Five of Swords. Ada Five of Swords lagi, kartunya repetitif ya. Dan Eight of Swords. Queen of Pentacles again. Dan King of Cups. Okay. Apa yang future self kamu ingin sampaikan ke kamu? Dia ingin mengatakan bahwa some people, beberapa orang emang harus dilepasin. Kamu ngalah aja sama mereka, tapi ngalahnya bukan karena kamu menciut dari mereka, bukan ngalah karena kamu ngerasa mereka yang menang. Enggak, kamu ngalah karena emang it's not worth your time. They're not worth your time, they're not worth your energy. Just give them up. Like, kalau bisa bener-bener abaikan mereka aja, ignore mereka aja. Dan jangan biarin kata-kata mereka itu ngekurung kamu, nge-restrict kamu dalam karena kalau kamu gak ngelakuin itu, kamu bakal selalu dihantuin dengan kejengkelan mereka, dengan kritik-kritiknya mereka. Akhirnya kamu juga kesuga sama omongan mereka, dan akan susah buat kamu untuk ngelepasin mindset itu. Ya, kamu gak butuh
validasi dari mereka kok. Kamu gak butuh untuk mengimpress mereka. Kalau kamu sendiri udah tahu mereka tuh orang yang gak bener, they're not worth your time to begin with. Ya, jangan dengerin omongan mereka. Itu yang aku lihat ya. Oke, dan dari sini we have the Queen and the King again. Dan the Queen of Pentacles lagi, tapi di sini dia akhirnya cantik dan bukan babi. Tapi kalau dari si Queen of Pentacles sendiri sama message-nya sebenarnya. Prioritasiin diri kamu sendiri, ya. Prioritasiin kebahagiaan kamu sendiri. Gak usah, bener-bener gak usah banget mikirin orang lain, apalagi orang-orang kayak mereka. Dan untuk the King of Cups ini, walaupun ada orang-orang sejengkel mereka di dunia ini, seanjing mereka di dunia ini, don't let them change your perception of how you view the world, of how you view people. Jangan sinis, jangan takut untuk berteman lagi, jangan memiliki persepsi yang sinis terhadap orang-orang yang kamu akan ketemuin ke depannya. Gak semua orang tuh anjing kayak mereka kok, gak semua orang tuh ngeselin mereka kok. Jadi jangan punya prasangka buruk soal orang-orang yang akan datang ke hidup kamu cuma gara-gara kejadian ini. Mungkin iya kamu bakal ngalamin trust issue, dan yang dari si King of Swords ini juga bisa kayak gitu sih. Dia kan orangnya was-was banget ya. Dan kamu mungkin bakal jadi agak parno ya sama orang-orang baru atau sama orang-orang yang udah ada di lingkungan kamu juga. Tapi jangan berperilaku jengkel aja sih. Kamu jangan nge-project emosi kamu tuh ke mereka. Kamu jangan terlalu bawa perasaan juga gitu loh. Walaupun ini King of Cups ya, cuman yang aku rasa sih dia itu udah tahu dengan emosi dia sendiri. Dia udah nyaman untuk mengerti emosi dia sendiri, dan dia ngerasa dia nggak perlu untuk ngasih tahu orang lain soal itu. Dia nggak ngerasa dia tuh perlu nge-project emosi dia ke orang lain. Kalau kamu misalnya nggak suka sama orang, jangan masukin itu ke hati aja. Jangan jadiin itu sebuah dendam. Jangan kayak mereka lah. Dan aku juga tahu kamu gak bakal kayak mereka juga. Jangan drama aja sih, itu aja sih kayak. Dan jangan pesimis duluan, jangan sinis duluan sama orang-orang baru cuman gara-gara situasi ini doang ya. Give people chances, tapi kok kamu udah tahu kalau orang itu tuh emang niatannya buruk atau kepribadiannya busuk, ya udah, thank you next aja. Kayak ya udah, kayak nggak usah bertemanan sama mereka lagi. Jadi acquaintance aja, jadi asal kenal aja, nggak usah sampai temen aja gitu loh. Kayak nggak usah kayak menjauh aja dari mereka gitu. Kayak lebih pinter aja sih dalam pertemanan, dalam ngebaca orang. Dan aku ngerasa kamu tuh sebenarnya udah punya ability itu ya, dipakai aja. Dan just still be kind to people. Always be kind to people. Itu sih pesan kamu ya, be kind to people. Walaupun kamu udah going through all this, future self kamu tuh tetap kamu pingin buat be kind to people. Oke, grup 1 itu aja untuk ramalan kamu. That's it for your reading. Kasih like untuk video ini, give this video a like, komen juga kira-kira apakah kamu sudah berada di situasi ini untuk sekarang atau tidak. Kalau misalnya iya, semangat. Ingat pesan dari future self kamu ya ke kamu. Subscribe ke channelku Karo Taro kalau kamu tertarik dengan konten kedepannya. And yeah, I'll see you soon. Have a good day or a good night. Dadah. Halo grup 2, selamat datang di ramalan kamu. Hari ini kita mau lihat cuplikan dari hari yang berkesan di masa depan kamu ya. Hari yang penting dan how it's going to affect you in the future.
hari yang mungkin transformatif juga. Oke, untuk grup 2, apa hari penting bagi mereka di masa depan mereka? Apa yang terjadi pada hari penting itu? Ups. Oke, mari kita cari tahu. Untuk grup 2, King of Cups. Apa yang terjadi di hari itu? Okay. 4 of Wands, 6 of Pentacles, satu kartu lagi, the Hermit. Okay. Kayak aku mau tarik kartu-kartu klarifikasi lagi, soalnya aku belum dapat gambaran besar dari harinya kamu ini. Klarifikasi untuk King of Cups, oke. Klarifikasi untuk 4 of Wands, Two of Swords. Hari ini aku nggak mau baca kebalik-kebalik. Klarifikasi untuk 6 of Pentacles, Strength, dan The Magician. Hai. Lalu klarifikasi untuk Hermit, The Hermit, Five of Wands. Awalnya aku tuh dapat pesan that something is suatu a birth of something. Cuman aku nggak yakin kalau ini tuh birth of a child. Ya kalau misalnya emang sebuah kelahiran gitu, pasti yang keluar Empress ya, pasti yang keluar itu Queen lah minimal ya, tapi ini yang keluar King. Gak mungkin kan seorang King lahirin sesuatu. Jadi pas si Ace of Pentacles ini keluar, aku kayak oh, ini aku mulai mengerti apa yang terjadi pada hari ini. Aku dari tadi nge-adjust kameranya susah banget. Aku ngerasa kamu itu di hari ini kayaknya nge-launching sebuah bisnis ya, yang aku dapat. Soalnya Four of Wands itu tuh kartu selebrasi, dan Ace Pentacles itu kayak kartu sebuah beginning yang baru. Untuk waktunya aku nggak yakin ini kapan, karena ini mix banget kan kartu-kartunya, dan aku nggak mau kasih time span yang terlalu ketat. Tapi yang aku lihat sih kamu kayak nge-launching sebuah bisnis baru, dan bisnis ini tuh cukup, I think it's gonna be a long run, maybe even it's gonna stay for a lifetime, sampai kamu nurunin ke anak-anak kamu ya, aku rasa. Makanya ini hari yang penting buat kamu. Ace of Pentacles and King of Cups, kayak all your hard work finally paid off. Dan kayak aku ngerasa kamu tuh sabar banget ya dalam project ini. Kayak kamu udah ngerancang cukup lama, dan sebenarnya kamu awalnya ragu sama ini tuh diantara bisnis atau project ya. Pokoknya aku rasa sih ini kamu nge-launching sesuatu, kamu give birth into
something, an idea, your project. Kalau kamu emang bukan pembisnis, mungkin kamu seniman yang nge-launching atau debut sebuah album, atau ngerilis sebuah album yang bakal life changing banget, atau sebuah film yang bakal bener-bener bikin kamu terkenal, atau mungkin kamu buat sebuah riset kamu nge-launching riset itu, ngasih jurnal kamu ke orang-orang penting. Aku nggak tahu background kamu apa, cuman kamu ngerilis sesuatu ya. Dan aku bilang bisnis karena ya it's Ace of Pentacles, dan aku ngerasa sih ini cukup okay. This is what I see. Awalnya kamu ragu ya, siapa yang gak ragu sih, karena ya pasti riskan. Kamu banyak pertimbangannya ya soal ini. Dan salah satunya adalah kayaknya ya kamu tuh cukup ngeluarin banyak modal, di mana tuh kamu sempet agak terpuruk saya say it. Nggak sampai susah banget, cuman cukup untuk bikin kamu struggling gitu. Cukup bikin kamu mikir 2 kali, kayak should I go all out on this? If I do, then I don't know if I might have it all back again. Honestly, I'm kind of rethinking everything. Itu yang aku dapat ya. Tapi at the end sih ya kamu tetap launching karena kamu selama ini juga udah work hard on it. Kamu udah sabar banget melakukan project ini. You put your emotions to it. This is a passion project, aku rasa ya. This, whatever you're doing here, itu tuh personal banget buat kamu ya. Kamu tuh aku rasa udah cukup cita-citain hal ini tuh sejak kamu kecil. Dan aku ngerasa kamu juga dalam project ini, bisnis ini atau apalah ini, you're giving people back. You're giving people what they need and what they want with this project, with this business. Dan aku rasa orang lain cukup senang sama kamu ya. Dari situ juga mereka nge-admire kamu. Dan mereka rasa kamu juga tulus ngelakuin ini semua. Dan The Magician ini aku ngerasa bisnis ini atau project kamu ini tuh ya bakal, aku belum lihat ya prospek dari bisnis ini kayak apakah kamu bakal, mari kita lihat, is this actually gonna be very successful. Kayak ya aku rasa sih karena hari ini itu cukup penting, this launching day is something big. Okay, seharusnya ini kenapa aku masih bingung ya? Three of Pentacles, kamu bakal dapat link baru yang banyak. Temperance, Eight of Wands, Seven of Swords. Okay. Yang namanya bisnis pasti kamu bakal ngatraksi orang-orang yang banyak maunya ya, yang ada niatan buruk juga sama kamu. Dan ini momen dimana kamu bakal gini. Oke. Aku rasa bagian ini tuh side effect dari hari ini, dari hari yang terjadi ini ya. Di hari ini kamu mau mulai sesuatu dan kamu ngerasa sangat hopeful soal masa depan kamu juga ya. Kayak kamu ngerasa, aduh kayak ini bakal lancar banget di bisnisnya. I have a really good feeling about this. Aku rasa tuh kamu ngerasa kayak gitu ya. Dan orang-orang lain juga bilang ke kamu kayaknya, iya, I think you are gonna be really good with this. I think this is gonna go to places gitu loh. Dan kamu tuh kayak udah cukup pede kayaknya, I can do everything now. I can do anything. I can even make this dream come true gitu. Dan kayak gak lama kemudian akhirnya kamu bener-bener overwhelmed banget ya. Gak lama setelah hari ini, karena ini hari kayak cukup transformatif buat kamu ya. Karena aku ngerasa kamu belum pernah ngelakuin sebuah project, sebuah kerjaan sehektik ini, seintens ini.
intens emosi ini, karena ini benar-benar ngeuji semua jiwa raga kamu gitu loh. Dia bakal ngeuji strength kamu bener-bener gitu loh. Dan kayak ada The Hermit ini tuh kayak kamu bakal ada di satu momen dimana kamu tuh emang bener-bener capek, dan aku ngerasa kamu capek sama lingkungan kamu at the end. Kayak aku ngerasa kamu nggak atraksi banyak orang-orang yang kayak mau bekerja sama dengan kamu kan. Pada akhirnya mereka bawa ide mereka sendiri ke kamu. Gimana kalau misalnya kita tuh expand kayak gini, bagaimana kalau kita tuh expand atau kasih fitur ini yang baru gitu loh. Orang-orang ini tuh mereka bawa visionnya mereka ke project kamu yang selama ini tuh kamu udah rancang semaunya kamu, karena emang this is really personal to you and you want it to go out as you expected, as you wanted. The Hermit tuh energi Virgo ya, dan Virgo tuh sangat perfectionistic ya. Dan aku ngerasa kamu tuh kayak aduh enggak, kalau misalnya kita ngikutin ide lo bakal aneh. Itu yang aku rasa. Dan akhirnya kamu tuh juga jadi pusing sendiri sama orang-orang yang datang ke hidup kamu yang ada maunya ini kan, dengan project-project dan visi misinya mereka. Dan kayak akhirnya kamu coba untuk menyendiri, coba untuk menjauh dari orang-orang seperti itu. Itu berupa hari besar buat kamu juga, karena it's the start of something new in your life, obviously. Literally. It's a start. This start is so dramatic and so transformative that it's gonna bring a lot of new people in your life. And this new people seeks opportunities with you. They're claiming that they want to work with you, when at the end they just exhaust you. Ya, jadi sini juga Seven of Swords. Tapi dari hari ini, aku ngerasa itu juga bakal ngerubah kamu juga sih. Kayak kamu tuh ngerasa hopeful sama diri kamu sendiri. Oh, ternyata gue bisa ngelakuin ini. Ternyata impian gue juga bisa kok dicapai. Emang kamu kayak setelah hari ini kamu tuh bener-bener nggak mikir dua kali kalau misalnya ada opportunity baru yang kira-kira kamu udah cukup yakin gitu. Kayak kamu tuh bakal lebih berani dalam mengambil keputusan, tapi nggak to the point dimana kamu nggak bener-bener gak mikir sama sekali. Kayak aku ngerasa kalau kamu udah pede dan mikirin strateginya, kamu tuh udah nggak mikir dua kali lagi. Kamu udah kayak oke, langsung gitu, nggak kayak dulu dimana kamu tuh kayak ngerenungin lama banget. Kayak kamu langsung take action gitu lah. And Temperance ya, banyak orang yang menguji kesabaran kamu. Oke, mari kita cari tahu pesan apa yang future self kamu ingin sampaikan ke kamu, future self kamu dari hari ini ya. Apa kira-kira yang mereka ingin sampaikan ke grup 2, please Spirit. What will the future self say to them? The future self of this day. Apa pesan yang ingin dia sampaikan? Mungkin advice yang dia ingin sampaikan ke grup 2. Apa pesan yang ingin future self mereka sampaikan kepada mereka? What is that? Justice. Okay. Aku belum pernah lihat kartu Justice ini, dan dia nggak ada teksnya, jadi aku harus lihat dari angka, dan kadang aku suka lupa. Okay, 8 of Cups, 9 of Cups, dan 5 of Pentacles. Oke, grup 2, pesan dari future self kamu kepada kamu adalah semua yang kamu lakuin sekarang, masa depan kamu tuh benar-benar ada di tangan kamu. Kejadian ini itu hanya akan terjadi kalau kamu tuh mulai dari sekarang, kalau kamu tuh mulai progress dari sekarang ya. Semua action kamu tuh ada konsekuensinya. Semua step yang kamu every step that you take counts, okay?
And I think that's a very very obvious statement. Cuman ini perlu banget tekanin lagi buat kamu ya, karena aku ngerasa kamu tuh sekarang lagi ada di energi yang pasif ya, grup 2. Mungkin kamu juga belum terlalu yakin dengan kelebihan kamu sendiri, belum yakin kalau misalnya gue mulai sama project ini atau bisnis ini kayaknya gue bakal gagal deh kalau buat sekarang ya, mungkin beberapa tahun lagi gitu-gitu. Enggak, mulai aja dulu dari sekarang, just take baby steps ya. Mungkin kalau emang kamu belum ada modalnya, kira-kira kamu bikin rancangan dulu lah, bikin plan dulu. Kalau misal kamu bener-bener mulai dari nol banget, bikin plan aja dulu kira-kira kamu tuh mau mulai dari mana ya. Dan untuk Eight of Cups ini, impian kamu ini, goals kamu ini, walaupun kamu nunda-nunda terus, yang aku rasa ini bakal tetap ada di benak kamu. Jadi mau kamu baru berani mulai 8 tahun pun 8 tahun ke depan pun, kamu gak bakal bisa gampang move on dari goals kamu ini sih, yang aku lihat juga ya. Itu bakal terus menghantui kamu kalau misalnya kamu gak mulai dari sekarang. Jadi percuma aja kalau misalnya kamu nunda-nunda gitu. Just take action for now, cause it's always gonna be in your mind. You might as well just do it. Itu yang maksud aku. Karena ya aku lihat juga ya, future self kamu tuh mau bilang kalau hidup kamu setelah hari ini terjadi itu bakal enak banget. Kamu tuh bakal santai banget hidupnya. Dan you're gonna be so emotionally fulfilled. Kamu tuh bakal seru banget hidupnya ya. Kayak gimana ya? Santai tapi nggak santai, ngerti gak? Kayak kecemasan kamu tuh bakal sepele aja di masa depan kamu. Karena aku rasa this is the King of Cups ya. Dia itu, they have this emotional wisdom yang emang cukup tinggi banget ya. And Nine of Cups talks about emotional fulfillment. Kamu bakal puas sama diri kamu sendiri kalau kamu sudah ngeraih ini semua. Jadi kayak your hard work is gonna pay off with this emotional peace that you have. Kamu bakal tenang sendiri, oh akhirnya gue nyelesain project gue yang ini, akhirnya gue nyampe goals ini, gak ada lagi yang gue harus kejar. Yeah, it's all gonna pay off and you're gonna be happy for it. Jadi your future self is trying to tell you, just do all this hard work, it's gonna pay off, you're gonna be happy, you're gonna be so happy. Dan Five of Pentacles ini, yeah, leaving things, especially this goal of yours, this vision of yours, in the cold, it's not gonna do anything. Jadi ini kayak message-nya repetitif banget sih sebenarnya, your future self. Kayak dia tuh menggebu-gebu untuk bilang kamu kayak mulai aja dari sekarang. Kecil-kecilan aja dulu gak apa-apa gitu loh. Even kalau kamu nabung dari sekarang pun untuk project ini tuh, itu sebuah progress buat kamu sendiri gitu loh. Kamu bisa nabung, kamu bisa bikin list, bisa bikin vision board, apapun lah itu yang merupakan baby steps dari goals kamu ini, dari vision kamu ini ya. So yeah, your future self just wants you to prepare, to start from now. Oke, grup 2, that's it for your reading. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like untuk mengaminkan kesuksesan kamu yang akan mendatang ini di masa depan. Amin. Dan subscribe ke channelku Karo Taro kalau kamu tertarik dengan konten kedepannya. Dan I'll see you soon. Have a good day or a good night. Dadah. Halo grup 3, selamat datang di ramalan kamu. Kamu telah pilih gambar ini. Dan ya, hari ini kita mau lihat cuplikannya ke masa depan, dari masa depan kamu, hari yang penting di masa depan kamu. Kira-kira apa yang terjadi di masa depan kamu? Mari kita time travel ke masa depan kamu ya. Apa yang terjadi pada hari itu? Kenapa hari itu penting? Apa makna dari hari itu? Bagaimana kondisi emosional kamu? Mari kita cari tahu ya. What happens in the future, please Spirit? Hari yang penting bagi grup 3.
di masa depannya grup 3. Please let us know, Spirit, apa hari penting itu. Dan pada akhir video ini kita akan menutupi dengan pesan dari future self kamu. Sepertinya aku mau dapat kartu yang lebih pas lagi. Oke, awalnya the Nine of Swords, the Magician. Apa yang terjadi pada hari pentingnya grup 3? Hari yang penting bagi grup 3. Oke. Mari kita lihat. Oke, ada Nine of Swords. Berikutnya ada the Moon reversed. The Magician. Ada King of Pentacles. Ada Seven of Cups. Dan yang terakhir, Temperance reversed. Oke, grup 3. Apa yang terjadi pada hari itu ya? Sepertinya pada hari ini, kalau aku bilang hari ini itu maksudnya hari yang kita ramal ini ya, hari yang di masa depan kamu ini. Pada hari ini, kamu itu menghadapi sebuah awakening. Menurut aku, selama ini, sebelum hari ini terjadi, kamu itu cemasin sesuatu ya. Kamu memiliki kegelisahan yang cukup ngehindarin kamu dari ngelakuin hal-hal basic dalam kesehari-harian ya. Dan pada hari ini, kamu akhirnya you decided to just, you know what, fuck it, I'm just gonna suck everything up and face reality as how it is. I'm not gonna be a baby anymore and cry about it. I'm not gonna cry over spilled milk. I'm just gonna be a big guy or a big girl and suck it up. Itu yang aku rasa kayak sebelum hari ini kamu ada masa galau. Kamu tuh nggak, di antara kamu, mungkin kamu ngalamin depresi, kesedihan yang sangat amat bikin kamu down banget deh. Sempet insom, sempet gak mau ketemu orang-orang. Kayak kamu bener-bener mengisolasi diri. Tapi aku mau konfirmasi lagi, walaupun kartunya udah sebanyak ini ya, cuman aku mau tahu kenapa kamu ngerasa ini. Apa yang terjadi sebelum hari ini? Please, Spirit. Apa yang terjadi kepada grup 3 sebelum hari ini? The Hermit. And Three of Pentacles. Okay. Kebalik dan kebalik. Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. Yang aku rasa kesedihan yang kamu alamin itu datang dari teman-teman kamu, ya. Aku nggak lihat romance sih di sini, bukan dari pacar atau keluarga. Yang aku lihat, aku ngerasa kamu tuh di reject sama sesuatu. Bisa jadi kamu di reject sama company, kamu nggak diterima di company yang kamu mau, yang kamu incarin selama ini. Jadi bisa aja kamu ditolak dari, gak harus orang, bisa jadi establishment juga, institusi juga, bisa jadi kamu ditolak di sekolah. Misal kamu udah daftar, udah ujian di kuliah yang kamu mau, terus kamu di reject. Atau kamu daftar di kerjaan yang kamu mau, terus kamu di reject. Dan itu bikin kamu bener-bener down banget. Kamu jadi mikirin semua worth kamu, kayak apakah I'm not enough?
am I not good enough for everything? Tapi nyatanya enggak, you're actually really good at everything. Grup 3 ya. You're actually really talented. Cuman kenapa kamu di-reject atau kenapa kamu nggak dapet apa yang kamu mau untuk sekarang, itu emang udah takdirnya aja kalau kamu itu nggak dapet. Emang itu jengkel banget sih, kayak emang belum waktunya aja. Itu sebuah alasan dan advice yang sangat amat basi. Tapi pemikiran itu tuh bisa nolong kamu, bantu kamu untuk move on dari kenyataan ini, dari situasi ini gitu. Karena kalau kamu terus mempertanyakan kenapa gue gak keterima, kenapa gue ditinggalin sama teman-teman gue, kalau misal kamu selalu fokus dengan kesedihan kamu, dengan reject, dengan penolakan ini, kamu gak bakal happy-happy. Kamu selalu nyari, kamu bakal obsesif dengan cari alasan kenapanya itu. Ya. Dan pada hari ini, kamu akhirnya bisa dibilang move on. Tapi kayak enggak sih, aku gak ngeliat kamu move on ya. Aku ngerasa kamu justru termotivasi. Oke, gue ditolak, berarti ada alasannya kenapa gue ditolak. Mungkin memang iya, maybe I am not good enough. That's why I'm gonna learn. I'm going to try to be better. Dari The Magician ini, kamu akhirnya pada hari ini, kamu ngumpulin banyak banget ide, kira-kira kamu tuh mau apa ya. Kira-kira kamu tuh bisa apa, terus kamu baru nyadar ternyata gue bisa banyak sebenarnya ya. Selama ini kenapa gue terlalu fokus dalam satu hal, mungkin gue juga bisa ngelakuin A, B, C gitu. Kamu mikirin, kamu brainstorming sebuah alternatif dalam hidup kamu, misal rute apa yang kamu bisa ambil lagi. Aku ngerasa kamu kayak ngerencanain banyak hal sih pada hari ini. Tapi bukan rencana yang kayak step 1, step 2 banget. Cuman lebih ke kira-kira apa yang kamu bisa achieve secara realistis dari King of Pentacles ini ya. Jadi nggak mutlak. Jadi kamu tuh kayak ngebuka opportunity buat diri kamu sendiri. Kamu lihat banyak option, lihat di sini ya. Dari kartu Seven of Cups ini kita bisa lihat di sini banyak cups, banyak opsi yang kamu bisa pilih. Cuman dia kebalik. Jadi aku rasa dengan banyak opsi ini kamu tetap mikir, gue nggak bisa sebanyak ini juga. Gue harus realistis. I don't think I'm capable of doing everything, so I think I'm just gonna pick 3 at max. Maksimal 3 hal yang kamu pilih. Jadi kamu dapat energi brainstorming yang masih realistis gitu loh. Kamu nggak lagi menunda. Kamu nggak lagi meromantisir kesedihan kamu juga, yang aku lihat ya. Kamu benar-benar back to reality gitu deh. You put yourself back to reality. Ini merupakan hari yang besar untuk kamu, karena pada hari ini kamu akhirnya bangkit dari kesedihan kamu, dari keresahan kamu, dari kegelisahan kamu, dari hari-hari gelapnya kamu deh. An awakening. Kamu akhirnya punya goals baru. Bukan goals baru sih, aku ngerasa kamu tuh menyempurnakan goals kamu. Kamu kayak you're mastering your goals. You just become more realistic. Jadi itu ya. Kalau misalnya sekarang kamu lagi berada di situasi kesedihan kamu itu, just think about that this day will happen and you can actually work on it even from now. Kamu bisa mulai dari sekarang untuk
perlahan-lahan lah untuk menerima situasi kamu, keadaan kamu, and slowly going out of your cave and face reality. Oke, buat kamu sebenarnya cukup straightforward ya. Walaupun ini pesan yang sangat besar, karena untuk keluar dari fase depresi itu susah banget. Jadi aku bener-bener seneng buat kamu ya di masa depan. I'm really happy for you. And you did such a good job. You will do a good job if you're facing this right now. Always remember that after the storm comes a rainbow. See? Temperance. Oke, mari kita aku mau channel pesan dari future self kamu. Apa yang future self kamu ingin sampaikan ke kamu, future self kamu di hari ini ya, di hari tersebut ini. Apa yang dia akan katakan ke kamu kalau dia bisa ngomong sama kamu sekarang, apa pesannya kepada kamu. Untuk grup 3, apa pesan grup 3? Apa pesannya future self grup 3 kepada dirinya yang sekarang? Ini udah ada berapa kartu yang keluar. We got the star. Are we gonna take this all? Terlalu cepat sih. Oh, aku bakal taruh kartu-kartu ini dulu aja ya, karena kartunya bagus-bagus. Tapi aku mau yang lebih spesifik, nggak kayak tadi dia kayak kebuka sendiri. Okay, we have the Hermit. The Hermit double ya. Eight of Pentacles, exactly. Satu lagi, Spirit. Oh, and Two of Wands. Ini kurang lebih mirip sama yang aku kasih tahu kamu barusan sih. Tapi mari kita baca. Mari kita lihat lagi. Advice dari future self kamu untuk kamu yang sekarang. It's okay to take time. Yang penting kamu sabar dan mulai dari sekarang dulu. Ya. Coba mengenal kamu lebih dalam. Kira-kira apa sebenarnya yang kamu mau? Kayak future self kamu sendiri itu bilang ke kamu, sebenarnya deep down future self kamu itu tuh lumayan bersyukur. Nggak bersyukur sih, lumayan. Iya, lumayan bersyukur kalau kamu tuh ditolak. Kalau kamu itu nggak dapat apa yang kamu mau itu. Karena sebenarnya bukan itu yang benar-benar kamu mau. Future self kamu tuh mau bilang, you're gonna find something so much better than this. Kamu bakal nemu sesuatu yang lebih memanggil kamu, yang lebih pas sama kamu. Dan kalau kamu ngulik dirimu sendiri lebih dalam, kalau kamu ngulik keinginan kamu dan kata hati kamu sendiri, mengulik jiwa kamu, kamu bakal dapat jawabannya itu. Ya. Kira-kira apa yang sebenarnya kamu mau? Kenapa kamu sedih sama hal itu? Dan future self kamu yakin kok kamu punya jawabannya. Cuman emang butuh waktu aja buat kamu bener-bener tahu, kamu bener-bener rasa pas gitu loh sama jawaban kamu itu. Tapi jawabannya ada di kamu sendiri. Kamu akan nemu passion kamu dari kamu sendiri. 'Cause future self kamu juga mau bilang, what the future have for you is so much better than what you expect anything to be. Yeah, that is really powerful.
Jadi stay strong and keep on discovering yourself. Be patient with yourself. Kalau kamu emang ngerasa terpanggil untuk mulai sebuah hobi baru, sebuah skill baru, lakukan itu. Jangan mikir 2 kali. Coba aja dulu. Future self kamu itu memotivasi kamu untuk be curious with everything. Kalau bisa, future self kamu itu pingin kamu untuk ngelakuin semuanya, segalanya, cuman itu impossible ya. Jadi kayak aku nge-filter apa yang dia mau ngomong ke kamu. Balik lagi ke kartu ini ya. Dan kartu ini sebenarnya kamu bisa ngelakuin banyak hal. Kamu tuh orangnya skilled banget grup 3, sorry. Kamu banyak banget bakatnya grup 3. Cuman kamu gak bisa ngelakuin itu semua kan secara realistis. Kamu pasti akan capek ya. Fokus ke satu hal aja dulu. 1 atau 2 lah. 2 maksimal. Karena nge-manage satu hal aja tuh udah cukup sulit ya. Jadi 2 kayak yang paling pas. Jadi future self kamu pengen kamu mengasah skill kamu yang kamu emang bener-bener punya ada potensi yang paling besarnya. Kamu lakuin mulai dari sekarang. Sekarang waktunya kamu bener-bener belajar aja dulu. Take your time. Selagi kamu belajar, selagi kamu mengasah skill kamu, think about the future. Make decisions. Ya, semua aksi kamu pasti ada konsekuensinya. Bikin sebuah rencana yang akan menguntungkan kamu di masa depan. That is obvious. Itu udah pasti, itu udah jelas. Cuman yang future self kamu mau itu, kayaknya selama ini kamu tuh ngenunda-nunda untuk bikin sebuah plan. Karena aku ngerasa dari kamu sendiri tuh kamu sebenarnya agak takut bukan takut sih, kayak kamu tuh nunda bukan karena kamu males, cuman karena kamu ragu kamu tuh bakal achieve itu atau enggak. Makanya kamu kayak nunda-nunda terus bikin plan, karena kamu takut kalau gue bikin juga kayak nggak bakal berhasil deh. Kayak gue nggak cukup jago, gue nggak cukup mahir. Dan itu tuh hanya kecemasan kamu sendiri. Jadi yang penting kamu mulai aja dulu, kamu bikin aja dulu tuh plan kamu tuh apa. Plannya yang realistis ya. Jangan yang terlalu mengada-ngada. Dan yeah, if you manage to do it, future self kamu sangat bangga sama kamu. Ya. Jangan nunda. Itu message yang besar ya. Mulai dari sekarang. It's okay to take things slowly, tapi yang penting mulai dari sekarang. Oke, grup 3. Oke. Ini kartu tambahan yang kita lihat tadi. Tadi pas aku shuffling kartu ini, yang nanya soal future self kamu ini, si 4 kartu ini udah balik duluan. Kayak future self kamu pingin kasih tahu kamu sesuatu nih, dan dia cukup excited dengan pesan ini. Soal duit aman ya? Amin. Your future self is really excited to tell you that secara finansial kamu bakal aman-aman aja kok ke depannya. Sabar aja. Dan ini Ten of Pentacles is a really good card for finance ya. It signifies wealth even. Bisa jadi kartu dari kekayaan. Top. Jadi jangan takut. Yang aku lihat sih bisa jadi kamu bakal kerja di company yang cukup besar, cukup bergengsi. Pokoknya industri yang cukup bergengsi lah, dan kayak kamu bakal kerja di tempat ini cukup lama juga ya. Makanya mungkin kamu secara finansial kamu bakal stabil aja. Relationship kamu sama lingkungan kamu juga akan baik. Dan aku lihat bisa jadi kamu ketemu jodoh kamu di situ. Who knows? Dan this is the best one to start. You're gonna be so much hopeful about life. Your future self has so much hope for you. Ya. Dan dia sendiri punya hope yang baru, punya outlook hidup yang baru, yang benar-benar inspiratif, hopeful, dan optimis. Dan ini semua
thanks to you. Kamu ngebantu future self kamu sendiri untuk meraih semua impian yang kamu mau. Oke, grup 3. That's it for your reading. Thank you so much for watching this video. Like video ini untuk mengaminkan ramalanmu. Komen juga kalau kamu resonate ya kira-kira. Dan subscribe ke channelku Karo Taro kalau kamu tertarik dengan konten kedepannya. And I'll see you in the next reading. Have a good day or a good night. Dadah. Halo grup 4, selamat datang di ramalan kamu. Kamu telah pilih gambar ini. Dan hari ini kita mau lihat sneak peek dari hari penting yang akan terjadi di masa depan kamu ya. Jadi kita time travel ke hari yang penting di masa depan kamu. Oke, aku udah pre-shuffle kartu kamu. Kamu pertama dapat the Hierophant reversed. Berikutnya 10 of Wands reversed. 3 of Swords reversed. 7 of Swords. Dan 5 of Cups. Kartu kamu banyak. Karena pas aku shuffle buat kamu, aku butuh klarifikasi secepatnya. Karena ini pesannya cukup dramatis ya, jadi aku nggak mau salah paham. Untuk mengklarifikasi the Hierophant, kita punya 4 of Pentacles, kamu dapat 4 of Pentacles. Untuk mengklarifikasi 10 of Wands reverse, kita ada the Empress. Untuk mengklarifikasi 3 of Swords, ada 2 of Pentacles dan the Emperor. Untuk 7 of Swords, ada the Magician. Dan 5 of Cups, ada Page of Cups. Oke, grup 4. Awalnya pas aku shuffle buat kamu, pas aku lihat hasil kamu, awalnya aku kira ini ramalan soal relationship kamu ya. Aku kira ini berhubungan sama relationship kamu. Tapi pas aku lihat-lihat lagi kayaknya enggak. Soalnya dari tadi nggak ada kartu yang menandakan ini tuh soal relationship ataupun pertemanan juga gitu. Jadi yang aku rasa kayak ini kamu sendiri yang kita lihat ini ya. Makanya aku sebenarnya tadi tuh rekam ulang karena video pertama aku yang aku nge-shuffle kartu kamu on cam, itu pesan aku kemana-mana karena aku bingung kan ini sebenarnya tentang apa. Aku masih coba untuk figuring it out, tapi ternyata bukan soal relationship, bukan soal pertemanan atau apapun ship ya. Ini soal diri kamu sendiri ya. Dan bottom card energi kamu the Hermit. Oke. Sudah the Moon reversed. Kita taruh sini aja. Jadi, apa yang terjadi pada hari ini, grup 3? Aku ngerasa kamu selama ini sebenarnya belum begitu. Oke, ini aku rasa ya. Kamu selama ini nganggap hidup kamu tuh monoton aja. Mungkin dari kamu sendiri kamu ngerasa kayaknya I haven't really lived myself to the fullest. I haven't really lived my truth. Kayak selama ini gue belum hidup secara optimal. Kayak selama ini gue ngerasa belum bener-bener hidup. Ya. I am alive, but I haven't ever felt alive. Itu yang aku rasa dari kamu ya. Bisa jadi kamu terkait sama suatu job cukup lama. Bisa jadi kamu emang udah exhausted banget sama hidup. Kamu sama ini ngerasain heartbreak dalam hidup dari orang yang kamu percaya, mau dari pertemanan, mau dari relationship. Kamu pun, aku ngerasa kamu tuh pun ngerasain kesedihan itu nggak sampai
totalitas, which is weird to say, cuman kayak aku ngerasa kamu tuh saking kamu ngerasa monotonnya, even kalau kamu lihat sebuah kesedihan pun, even kalau kamu ngerasain sebuah kesedihan, kamu tuh kayak ya udah deh gitu loh, kayak nggak pernah bener-bener ngerasain kesedihannya itu secara intens. Mungkin dari kamu sendiri emang orangnya simple aja ya, dan mungkin kamu sadarin itu dari kamu, kayak kenapa gue gini-gini aja, kenapa gue nggak pernah ngerasain sesuatu tuh kayak lebih dari 50%, kenapa gue terlalu datar dalam hidup. Aku ngerasa kamu sering ada pikiran, kayak pikiran-pikiran yang agak iseng gitu loh, kayak what happens kalau misalnya gue ngelakuin A, B, C, dan skenario di kepala kamu tuh kayak agak out of your personality. Kayak aku ngerasa kamu tuh bayangin skenario cerita-cerita di otak kamu, di pikiran kamu, dimana kamu tuh ngelakuin sesuatu yang kamu gak bakal pernah mau lakuin di real life. Aku ngerasa kamu juga suka bikin persona-persona sendiri di kepala kamu, kayak aku tuh ngerasa kamu tuh sering berfantasi, kira-kira hidup gue gimana ya kalau misalnya gue gak ambil kerjaan ini, kira-kira hidup gue gimana ya kalau misalnya gue nikah sama A, kalau gue nggak nurut-nurut sama orang tua aja selama ini, kira-kira hidup gue bakal kayak gimana ya. Kayak aku ada ngerasa kamu tuh suka mengada-ngada gitu loh. Dan sebenarnya fantasi kamu juga nggak bener-bener yang liar banget, sebenarnya tuh kayak what if aja gitu loh dari kamu, sebuah what if yang sebenarnya bisa kamu capaikan gitu. Aku ngerasa kamu juga ada sesuatu di masa lalu kamu, kejadian yang cukup dramatis, yang mungkin bikin kamu trauma juga, tapi kamu selama ini belum sempat ngeproses kesedihan kamu itu secara optimal. Some unresolved issue, sebuah isu yang kamu belum pernah, sebuah isu yang selama ini kamu belum pernah, kayak kamu tuh belum berdamai sama masa lalu kamu yang itu gitu loh. Kamu belum bener-bener, kadang kamu juga kayak, oh wow, that really happened, didn't it? Kayak kamu tuh belum bener-bener grieving, belum bener-bener, kalau bisa dibilang, nangisin soal itu. Kayak it hasn't hit you yet that much. Mungkin selama ini kamu in denial sama trauma kamu itu. Ya. Oops. Jadi ini yang aku lihat sih di kamu. Kamu ngerasa hidup kamu tuh belum berubah. Dan dari diri kamu sendiri kamu ngerasa kayak hidup kamu juga gak akan berubah. Tapi pada hari ini, pada hari yang kita lihat ini, pada hari di masa depan kamu ini, hari itu, aku ngerasa kamu mulai ngeberaniin diri. Aku merasa kamu mulai berani untuk keluar dari shell kamu, keluar dari comfort zone kamu. Aku rasa kamu tuh orangnya emang cari aman banget ya. Kamu tipikal orang yang sama sekali gak mau ambil resiko. Dan ya wajar hidup kamu jadi monokrom karena kamu ya main aman aja. Kamu tahu apa yang pasti, apa yang akan menguntung kamu, apa yang akan baik buat kamu. Jadi kamu ambil opsi-opsi yang aman itu. And it's okay. It's not wrong. Cuman di hari ini kamu tuh menyadar kalau itu sebenarnya nggak bener-bener bikin kamu happy. Iya, gue aman, dan ya alhamdulillah gue aman. Secara finansial kamu nggak terlalu struggle. Alhamdulillah, that's always gonna be good. Tapi aku ngerasa kamu merasakan sebuah kekosongan yang sangat amat kosong. Yang bikin kamu mikir 2 kali. Yang bikin kamu refleksi hidup gitu loh. Kayak I have this and that. Secara finansial gue oke.
di karir gue oke, tapi kenapa gue masih ngerasa kosong? Kenapa gue masih ngerasa kayak hidup gue tuh kayak nggak ada artinya? Ini jadi deep banget ya grup 4. Tapi yang aku lihat di sini, kita ada di Empress dan di Emperor. Mereka juga deket-deketan, ini 3 dan 4 langsung ya. Di tarot juga urutannya kayak gitu, di Empress dulu baru di Emperor. Jadi di hari itu, di hari ini nih, aku ngerasa I think you're gonna take a vacation on this day. Di hari ini kamu tuh lagi healing. Ini lucu banget sih. Kayak aku selama ini lihat aktivitas di grup lain, cuman ini pertama kali aku lihat aktivitas yang bener-bener aktivitas di grup kamu ini nih. Aktivitas yang kamu lakuin adalah kamu sedang liburan. Karena ini pertama kali kamu bener-bener liburan. Dan aku ngerasa ini liburannya juga cukup jauh ya. Bisa jadi kamu pergi, bisa jadi kamu liburan ke Eropa. Nah, aku lihat ya di sini ada kayak vibes-nya kayak pegunungan Alpen gitu. Di sini nggak ada kartu yang mengindikasikan travel sih, cuman entah kenapa aku dapat dari intuisi aku tuh dapat vibes kayak kamu tuh lagi me time aja, yang bener-bener me time, yang bener-bener kamu disconnect dari realita dan kamu butuh waktu buat diri kamu sendiri, buat santai aja. Karena kamu sadar kalau selama ini kamu ngerasa kamu gak begitu happy. Kayak in a way kamu juga membohongkan diri kamu sendiri gitu loh, kalau selama ini kamu tuh happy, tapi sebenarnya enggak. Dan pada hari ini akhirnya kamu ngerasa bener-bener, walaupun ini cuma liburan doang, cuman kamu for the first time in forever, kamu beneran ngerasa relax, bebas. Enggak, ya bebas. Kamu ngerasa berdamai dengan diri kamu sendiri. Beban kamu tuh kamu bener-bener lepas. Walaupun kamu bakal masuk kerja lagi setelah liburan kamu ini, kamu punya mindset yang baru. Kayak mungkin setelah kamu vacation ini, kamu nyadar kayak, ya mungkin kerjaan gue boring, mungkin hidup gue juga bakal gitu-gitu aja, but it's times like these kind of vacations that I'm living for, that's gonna reward me at the end and makes me feel like maybe life is worth living. It's days like these that makes me feel like maybe life is worth living. Ya. Jadi kamu memiliki perspektif yang baru gitu loh soal hidup. Dan Two of Pentacles dan Emperor ini under the Three of Swords, it takes time for you to actually be in this mindset. Sebenarnya buat kamu untuk mengambil cuti kamu ini aja tuh pertimbangannya kayak banyak banget. Journey-nya kayak, soalnya yang aku lihat juga kayak liburan ini bakal mahal ya, obviously kamu bakal travel ke Europe dan ke Eropa itu nggak murah. Nggak tahu kamu kemana ya, cuman yang aku lihat sih kayak jauh, bener-bener jauh. Aku nggak tahu di mana, tapi yang pasti bukan di Asia Tenggara ya. Kayak kamu selama ini tuh terlalu tegas, terlalu pelit sama diri kamu sendiri sebenarnya. Dan itu yang bikin kamu sedih juga. Kayak kenapa selama ini gue gak pernah bener-bener sayang, coba untuk kasih act of love ke diri gue sendiri. Kenapa selama ini gue gak punya love language gue sendiri gitu. Kenapa selama ini gue gak pernah treat gue sendiri. Dan akhirnya pada hari ini kamu melakukan decision itu dengan The Emperor ini. Ya, kamu akhirnya menemui balance baru gitu loh. Kayak waktunya kamu kerja dan waktunya kamu
berleha-leha. Karena ya aku dapet vibes workaholic sih dari grup ini jujur. Dan ya akhirnya kamu akan memiliki sebuah balance yang lebih sehat ya, work-life balance yang lebih sehat. Kayak kamu gak bakal 100% budak korporat. Aku ngerasa kamu bakal tegas juga loh sama orang lain. Misalnya kalau misalnya bos kamu tiba-tiba ngasih kamu kerjaan baru, kamu kayak bakal berani untuk speak up kalau sir or ma'am, ini bukan waktunya gue untuk ngelakuin ini juga bukan job desknya gue, so why am I doing this? I think you can ask someone else to do it. This is not what I'm supposed to do. Gue udah terlalu banyak ngerjain ini itu. Jadi aku ngerasa kamu bakal lebih tegas deh sama orang lain juga, kayak nggak terlalu bakal people pleasing juga. Ya, dan iya yang aku lihat sih mulai dari hari ini ya, kamu akan memiliki perspektif baru deh soal hidup kamu. Kamu kayak liburan ini atau journey kamu ini tuh merupakan journey self discovery kamu gitu loh. Kayak dari sini kamu tuh mengenal diri kamu lebih dalam juga. Mungkin dalam liburan ini kamu baru nyadar, oh gue ternyata tertarik sama misalnya fotografi ya. Kayak kamu nemuin hobi baru sih, itu yang aku dapet juga ya pas kamu lagi liburan ini. Mungkin pas kamu jalan-jalan ke museum, ternyata kamu kayak nyadar kalau punya inspirasi baru juga mungkin. Kayak aku ngerasa kamu bakal mulai hobi baru juga dari liburan kamu ini, dari hari yang penting ini. Kayak lihat si The Magician ini, dia kayak banyak ada objek kan di salju ini yang dia ingin jelajahin. Jadi kamu kayak bener-bener se-refreshing itu gitu loh hadiahnya. Kamu bakal dapat perspektif baru, kamu dapat nemuin hobi baru, kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang menarik. Kayak kamu bener-bener enjoy banget hidup. Kayak kamu belum pernah ngerasa se-alive itu pada kamu gak pernah ngerasa se-alive itu, sehidup itu dalam hidup ya. Kayak kamu bener-bener ngerasa, oh my god, this is so exciting gitu ya. Akhirnya kamu juga dapat Page of Cups ini, energinya sangat playful, sangat childlike, kayak anak kecil gitu loh. Jadi kamu punya fresh eyes yang kayak sebuah antusias dalam hidup yang seperti anak kecil gitu, which is so exciting. Kayak anak kecil kan kalau suka sama sesuatu tuh kayak mereka sangat antusias ya. Kayak kalau misalnya mereka suka sama dinosaurus, tiba-tiba tahu banyak hal soal dinosaurus, tahu dinosaurus A, B, C. Aku aja sampai sekarang cuma tahu T-Rex sama Stegosaurus sama Triceratops gitu kan. Tapi anak kecil bisa aja gitu tahu, bocah dinosaurus bisa aja tahu dinosaurus dari A sampai Z gitu. Dan itu yang aku dapat dari kamu juga, kayak hobi apapun yang kamu tiba-tiba dapat dari liburan kamu ini, kamu tuh bakal bener-bener pelajarin dan kamu bakal antusias soal itu. Misalnya kamu ikutan wine tasting dan kamu bakal pulang-pulang kamu bakal doyan wine dan koleksi wine ini itu. Kayak kamu tuh dapat mojo baru lah dalam hidup, dapat motivasi baru dalam hidup, dan hidupmu akhirnya akan berwarna. Okay, that's so nice. Okay, aku agak terkuras energi kamu ngebaca kamu karena pesan kamu berat banget ya, grup 4. Tapi I'm still honored to read you though. This is a big message to gain from anyone, and I'm glad that it's me that gets to tell you this. I'm honored. Akhirnya kita ada di akhir video, di bagian akhir video, yaitu advice, pesan dari future self kamu untuk kamu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh future self-nya grup 4 pada hari ini? Apa advice untuk grup 4 future self apa advice dari future self grup 4 untuk grup 4? Okay, please spare, what advice would group 4's future self give to themselves? We have the King of Cups. Yeah.
Oke. Apa pesan untuk grup 4? Dari Future Self grup 4, apa pesan dari Future Self grup 4 untuk grup 4? Ada Two of Pentacles lagi. Dari tadi tuh kartunya repetitif loh dari grup yang lain juga. Oke. Oh, we have the Lovers. Ini pertama kali aku lihat kartu The Lovers dan Nine of Wands di tarot deck ini. Pesan dari future self kamu untuk kamu grup 4, be kinder to yourself. Future self kamu ingin kamu untuk lebih ramah sama diri kamu sendiri. Jangan terlalu galak sama diri kamu sendiri. Jangan nge-punish diri kamu sendiri untuk ngelakuin hal-hal. Kayak aku ngerasa kamu tuh gampang untuk nyalahin diri kamu sendiri ya grup 4. Ya walaupun tuh salah orang lain, cuman kamu tuh kayak bakal mikir, itu gara-gara gue kah dia kayak gitu, pasti gara-gara gue ya, pasti gara-gara apa yang gue omongin ya ke dia. Padahal enggak, itu kayak mereka sendiri. Apa yang luar dari kontrol kamu, itu bukan salah kamu, oke? Dan kamu harus berhenti, harus coba untuk meminimalisir kebiasaan kamu untuk nyalahin diri kamu sendiri. Future self kamu ingin kamu untuk lebih baik ke diri kamu sendiri ya. Lebih lembut ke diri kamu sendiri. Karena selama ini kamu terlalu galak grup 4. Future self kamu tuh juga kayak, kenapa sih kamu segitu ya banget sama diri kamu sendiri? Bukan salah kamu kok sebenarnya. It's not your fault. Merekanya aja ya yang kayak gitu. Ini ada kartu yang kebalik. We have the Two of Wands. Aku akan jelasin kartu ini ya nanti. Dan iya, pokoknya inti dari 4 kartu ini tuh kayak self love sih ya. Lovers itu kartu tentang refleksi diri. It's also about self love. Jadi future self kamu ingin kamu untuk mencintai, menyayangi diri kamu sendiri. Give yourself a break. Not everything is your fault kok. Don't overthink yourself about things that are out of control. You're losing your balance. Regain your balance. Dan just keep on going. Walaupun hidup emang sebosenin itu, keep on going for days like this. Stay hopeful. And keep on going. Dan pesan yang ini adalah cek tiket liburan dari sekarang. Itu message aku dapat ya. Karena dia megang bumi ya di tangan dia, dan dia kayak menatap dari jauh gitu, kayak kira-kira travel plans, lihat-lihat kok ada diskon. Tapi selain itu dari kartu ini juga kayak just look out, be hopeful about the future, plan about your future, kira-kira rencana kecil-kecilan aja. Dan gak harus yang berhubungan sama karir atau ambisi kamu. Bisa aja kayak buat bulan depan kamu mau ke salon, kamu mau ke restoran ini itu, kamu mau ngajak teman kamu buat staycation ke Bandung atau kemana, kayak dan plan-plan kamu ini, rencana-rencana kamu ini tuh bisa jadi motivasi kamu juga untuk untuk bertahan hidup. Kayak to look forward to things, to look forward to life. Oke, karena grup 4 aku ngerasa banget kalau kamu tuh emang secapek itu ya dengan hidup. Mungkin kamu emang you've had a tough life and you just want to take a break. And you do need the break. Kamu perlu istirahat itu, dan kamu akan kok dapat istirahat itu di
masa depan kamu ini aku lihat hari yang sangat amat relax, yang sangat amat ngebuat kamu tuh punya perspektif baru dalam hidup ya. Bisa jadi kamu perginya vacationnya ke pulau-pulau gitu ya. Jadi bisa jadi juga kayak Bali atau Pulau Seribu atau Lombok, Jogja, apalah yang dekat sama pantai. Jadi bisa juga kamu liburannya masih di Indonesia aja. Cuman yang penting liburan ini bakal bener-bener bikin kamu happy dan bikin kamu punya motivasi hidup yang baru. And it's gonna be so fun, okay? Your future self just wants you to be happy. Future self kamu ingin kamu berdamai dengan diri kamu sendiri. Ya, untuk sayang dengan diri kamu sendiri, untuk menyayangi diri kamu sendiri. To be less harsher to yourself and not punish yourself all the time. Okay, grup 4. That was a heavy message and thank you so much for watching this video. Like video ini kalau kamu resonate, komen video ini juga, dan subscribe juga ke channelku Karo Taro kalau kamu tertarik dengan konten kedepannya. And yeah, I'll see you in your next reading. Have a good day or a good night. Dadah!